Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di pelajaran SKI bab 5 tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kita hari ini yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang meliputi riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq, diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah, langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Adapun yang kita pelajari hari ini yaitu tentang langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Langkah-langkah yang dilakukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Berikut beberapa langkah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq semasa memimpin umat Islam. Di antaranya 1. Perbaikan sosial dalam masyarakat. Perbaikan sosial diwujudkan Khalifah Abu Bakar dengan usaha menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan cara mengamankan tanah Arab dari penyeleweng. Misalnya orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, dan orang yang enggan membayar zakat. Secara garis besar, penyebab kemurtadan mereka dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu A. Kelompok yang pertama yaitu mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang kelompok kedua yaitu mereka yang menolak ajaran Islam secara keseluruhan. Nabi-nabi palsu banyak bermunculan setelah Rasulullah SAW wafat. Berikut nama-nama nabi palsu. A. Aswad al-Ansi. Aswad adalah orang yang pertama kali mengaku sebagai nabi. Ia merupakan pemimpin suku Ansi di Yaman. Ia berhasil merekrut sejumlah pasukan dan bersekutu dengan daerah-daerah sekitar Yaman untuk melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Islam. Selanjutnya yaitu Tulaiha bin Khuwailid. Tulaiha adalah orang yang mahir dalam pertempuran dan terkenal sebagai orang kaya dari suku Bani As'ad di selatan Arab. Sepeninggal Rasulullah SAW, ia mengaku bahwa dirinya sebagai seorang nabi. Tulaiha pun bercerita bahwa Jibril telah mendatangi dan memberinya wahyu beberapa hal, di antaranya sholat yang cukup dilakukan dengan berdiri tanpa harus sujud. Selanjutnya yaitu Musailamah al-Kadzab. Melalui kemampuan sihirnya, ia membuat orang-orang percaya bahwa ia adalah seorang nabi. Musailamah menyatakan bahwa ia memperoleh wahyu dari berbagai wahyu dengan Nabi Muhammad SAW. Ia juga menyatakan diri sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad. Bahkan ia juga menyusun ayat-ayat sebagai tandingan ayat Al-Quran. Sebagian besar ayat-ayat buatan Musailamah berisi pujian terhadap kelebihan-kelebihan sukunya Bani Hanifah dibandingkan Bani Quraisy. Selanjutnya yaitu Sajah binti Al-Harith. Sajah berasal dari Bani Tamim. Ia adalah satu-satunya wanita yang mengaku bahwa dirinya seorang nabi. Ia membentuk persekutuan dengan cara melangsungkan pernikahan dengan nabi palsu lainnya, yaitu Musailamah al-Kadzab. Bergabungnya kedua nabi palsu tersebut menjadikan pasukan mereka bertambah kuat.
Dalam rangka menumpas para pembangkang tersebut, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke wilayah Irak. Tujuannya untuk menumpas nabi palsu dan para pendukungnya. Abu Bakar mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh para panglima tempur yang andal seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As. Berkat kelihayan para panglima dan ketegasan khalifah, pengacau tersebut satu persatu dapat dimusnahkan. Langkah yang kedua yaitu perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, perintah pengutusan Usama kembali dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah diangkat menjadi khalifah. Hal ini merupakan wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum wafat. Misi pengutusan Usama ini membuat kaum murtadin takut ketika mengetahui kaum muslimin akan bertempur melawan pasukan Romawi di Syam. Abu Bakar dengan sungguh-sungguh melawan kaum murtadin dan meninggikan kalimat tauhid di seluruh daerah pendudukan Islam yang baru. Perluasan dakwah Islam yang dilakukan oleh Abu Bakar tidak berhenti sampai di situ saja. Ia mulai mengirimkan pasukan-pasukannya dengan niat agar dakwah Islam sampai ke seluruh pelosok Arab, seperti Persia, Irak, dan Syam. Dalam pengiriman pasukan-pasukan tersebut, Abu Bakar memberikan komando kepada sahabat-sahabat yang ahli dalam taktik bertempur, seperti Khalid bin Walid, komandan pasukan yang menuju ke Persia, Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah, Yazid bin Abi Sofyan, Amr bin As, dan Syurahbil bin Hasanah. Keempat komandan tersebut merupakan komandan-komandan yang diutus ke Romawi. Masing-masing dari mereka memimpin pasukan dari arah yang berbeda. Selanjutnya, dari pasukan yang diutus ke Persia di bawah komando Khalid bin Walid, pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan beberapa wilayah di sekitar Persia dan menjadikan wilayah-wilayah tersebut tunduk pada daulah Islamiyah. Ketika Khalid melanjutkan ekspansinya ke Irak, Khalid menerima surat perintah dari Khalifah Abu Bakar agar ia pergi ke Syam untuk membantu pasukan kaum muslimin yang kewalahan dalam menghadapi perlawanan pasukan Romawi. Pada waktu itu, jumlah pasukan kaum muslimin di Syam kurang dari 40.000, sedangkan jumlah kaum kafir Romawi lebih dari 200.000 pasukan. Berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepiawaian panglima tempur yang cerdas, Khalid memperoleh kemenangan dengan taktiknya yang luar biasa. Khalid menukar pasukan sayap kiri dengan sayap kanan sehingga pasukan Romawi mengira bahwa mereka melawan pasukan muslimin yang baru. Kemenangan pertama melawan Romawi ini merupakan penutup dari sekian prestasi gemilang yang diraih oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam menjalankan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi di pelajaran SKI bab 5 tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Langkah yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan umat, yang meliputi gaji untuk khalifah diambil dari Baitul Mal. Yang kedua, menetapkan jalan musyawarah sebagai pemutus perkara. Yang ketiga, membentuk dewan syariah. Yang keempat, mengutus beberapa sahabat untuk menjadi wakil khalifah di beberapa wilayah yang dikuasai negara Islam dan wilayah taklukan lainnya. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, bagaimana, sudah mengerti belum? Nah, jika sudah, untuk hari ini kerjakan tugas berikut. Buatlah rangkuman tentang prestasi-prestasi yang berhasil diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Jangan lupa di rumah tetap belajar, dipelajari untuk bab selanjutnya. Dan muhatin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.